PSDS Delhi Serdang unggul 1-0 atas tamunya Pendekar Cisadane. Persita Tangerang lewat gol yang dicetak oleh Osas Marvelous. Ya, V, kalau tadi kita lihat bagaimana instruksi dari Benny Dolo kepada pasukannya. Ya, saya lebih melihat bahwa apa yang dikatakan Benny Dolo, saya sedikit menangkap apa yang dikatakan Benny Dolo bahwa dia sebenarnya lebih mengharapkan adanya sedikit double cover dari pemain-pemain belakang. Apabila satu pemain tertinggal, dia mengharapkan ada satu pemain lagi yang mengejar ketertinggalan temannya, Bung. Dan satu poin yang saya dapat tadi bahwa ada kadang-kala pelanggaran yang dibenarkan oleh seorang pelatih, yaitu yang tadinya harusnya dia bisa halau seorang Leo Soputan sebelum terjadi gol. Kenapa dia tidak membuat pelanggaran? Ya, kali ini peluang Marvelous, masih Osas Marvelous. Offside. Terlepas dari offside yang terjadi tadi, terlihat bahwa kerjasama antara Edgar Anasco dan juga Marvelous Osas terlihat semakin padu dan semakin padu dalam menciptakan berbagai peluang dan membuka berbagai kesempatan untuk menciptakan gol. Ya, tadi kalau kita juga bisa melihat bagaimana strategi offside yang diterapkan oleh Persita Tangerang boleh dibilang juga sebenarnya agak sedikit beresiko ya menghadapi duet penyerang yang boleh dibilang sudah memiliki kesamaan visi dalam menyerang, yaitu Osas Marvelous dan juga Edgar Anasco. Ya, saya melihat tadi memang terlambat saja sedikit perangkap tadi, Bung. Ini akan menjadikan peluang kedua untuk mencetak gol sebagai untuk seorang Osas. Freddy Herlambang, Kapten Putu Gede, Meno. Buang saja tanpa kompromi Osas Marvelous yang mau mundur ke belakang. Ada dua hal atau juga ada hal-hal yang memang membuat kita agak sedikit memberikan jempol kepada dua penyerang, Osas dan juga Anasco, yang sama sekali tidak merasa capek atau juga tidak merasa rugi untuk turun ke belakang, Bung. Ya, ini adalah suatu fighting spirit yang tadi ditakutkan oleh seorang Benny Dolo. Yang dia katakan juga fighting spirit yang sangat-sangat luar biasa dari pemain PSDS. Itu dapat dikalahkan dengan fighting spirit juga oleh pemain Persita. Inilah yang saya lihat, bahwa pemain Persita masih sedikit kurang fighting spirit walaupun mereka menguasai bola, Bung. Ya. Dan satu hal, apabila kita tadi sebetulnya di awal babak kedua saat VV membicarakan mengenai kondisi locker room dengan Benny Dolo, itu kita lihat dengan pasti bahwa Benny Dolo merupakan seorang motivator dan terlihat tadi begitu bersemangat suasana dalam locker dari Persita Tangerang untuk menghadapi babak kedua ini. Kali ini Basri Badusalam berduel ya dengan Ari Uganda. Basri berusaha tadi dia melewati Ari, tapi bola meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Bola dikontrol Basri. Terus Basri, sulit dia melewati Rivo. Ya, saya melihat tadi pada kesempatan pertama sebenarnya Basri bisa melakukan umpan kepada Marcel. Namun kita lihat dia lebih memilih untuk menahan bola di garis-garis sempit yang sedikit merepotkan dirinya karena dia langsung dikawal oleh dua orang. Traktor Mania terus memberikan dukungan kepada PSDS Delhi Serdang. Ya, kembali saat ini masih dapat dipotong oleh Mukti Ali Raja. Dan sebuah situasi yang sangat berbahaya, yang kurang baik tadi yang dilakukan oleh Kerry Yudiono. Walaupun maksudnya tadi adalah melakukan back pass pada kiper, tetapi arahnya tidak begitu sempurna sehingga memungkinkan bagi Edgar Anasco untuk memiliki kesempatan untuk mencuri bola. Ansyari pada Ilham Romadona. Masih Ilham Romadona. Marvelous gagal, Mahub datang membantu, melebar dia pada Ari Uganda, maksudnya Stephen Meno. Lihat langkah yang begitu panjang oleh Ernest, maksudnya kepada Mahove Marcel. Ya, di sini Bung, kita lihat Bung, memang second line dari Persita, gelandang maupun kita lihat seorang pemain Benson terlalu jauh. Kita melihat posisi dari Ernest
pada saat melakukan crossing, satu pun tidak ada pemain dari Betul. second line yang datang untuk membantu menyambut bola, Bung. Hanya satu, Marcel yang ada di depan. Tidak ada juga Meno ataupun juga Benson yang datang membantu. Ari Uganda. Masih Ari. Terus berduel dia dengan Putu Gede dan juga Basri Badusalam. Masih Basri. Leo. Mahove Marcel. Duel dia dengan Rivo. Salah. Maksudnya kepada Basri Badusalam. Dan inilah satu hal yang mungkin saya lihat menjadi perbedaan antara kedua tim, yaitu begitu padunya komunikasi yang dijalin antara pemain PSDS dan suatu hal yang kontras yang terlihat sekali bahwa pemain Persita sering kali salah melakukan umpan ataupun dalam melakukan operan-operan tidak melalui proses komunikasi yang cukup baik. Iya. Dari segi pressing, PSDS sepertinya lebih ketat dan juga lebih disiplin melakukannya dibandingkan dengan Persita. Ya, saya sangat setuju. Kita lihat memang dengan skor 1-0 yang mereka miliki saat ini, Bung. Mau tidak mau mereka harusnya tidak memberikan kesempatan pemain Persita untuk menguasai bola lebih lama, Bung. Meno atau Benson tadi. Putu Gede berduel dia dengan Edgar Anasco. Satu pelanggaran dilakukan oleh Edgar Anasco. Ya, kita lihat, Bung, kembali, Bung. Kita melihat bagaimana sekarang ini juga tekanan atau juga pressing yang dilakukan oleh Rusi atau juga Rivo itu sudah setengah lapangan loh. Ya, kita lihat, Bung, memang disinilah suatu keputusan yang diambil oleh pemain belakang. Mereka tidak menginginkan pemain Persita lebih jauh mendekati merangsak hingga daerah pertahanan mereka, Bung. Sebisa mungkin mereka menjegal dari kotak lapangan Persita sendiri. Kalau hal itu atau strategi itu yang diterapkan oleh PSDS, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pemain Persita menghadapi pressing yang begitu ketat dan disiplin dari para pemain PSDS? Ya, ini terlihat bahwa pemain Persita harus lebih banyak bergerak, melakukan gerakan tanpa bola. Disinilah yang sangat diharapkan apabila mereka ingin menghindar dari pressing yang dilakukan oleh pemain PSDS. Karena kita lihat pressing yang dilakukan sangat baik. Ya, dan saya sangat setuju bahwa memang masih belum terlihat pergerakan pemain Persita yang begitu dinamis. Mungkin ini juga ada pengaruhnya dengan tidak turunnya Firman Utina pada sore hari ini, di mana dia sering kali memecah kebentuan dengan melakukan berbagai tusukan atau dribble ke dalam Edgar. kotak penalti. Buang saja. Dan seperti layaknya para pelatih yang memimpin sebuah tim, mereka biasanya akan terus, ya kali ini tanpa kompromi tapi masih dapat diambil oleh Ernest. Duel dia dengan Rivo, berhasil melewati Rivo, Ernest. Tapi digagalkan oleh Rusi. Edgar yang dituju, berduel dengan Atangana. Ari datang membantu, ada Leo. Dibuang sejauh Leo. Ya. Pelanggaran. Ya, kita lihat kembali itu adalah pressure yang dilakukan ya oleh pemain dari PSDS. Sangat-sangat baik menurut saya. Mereka lebih baik melakukan pelanggaran daripada gawang mereka gampang ditembus oleh pemain dari Persita. Tapi hebatnya lagi mereka juga tampil keras, tapi juga mereka tampil sama sekali tidak kasar. Iya. Ya, satu peluang. Masih dapat. Sepertinya Rusi melakukan protes. Ada terlihat menggunakan tangan, Bu. Ya, kita lihat tayang ulangnya. Oh, tidak. Masih menggunakan kepala, tapi memang tangannya bergerak dari Mahove Marcel. Ya, seperti inilah, Bung. Hal seperti inilah yang kita tidak lihat di babak pertama tadi, Bung. Bahwa umpan-umpan ke tiang jauh yang diharapkan oleh kedua striker dari Persita sangat-sangat tidak keluar di babak pertama tadi. Dibuang oleh Mahub. Pelatih biasanya menunggu waktu 15 menit pertama untuk melakukan pergantian pemain. Dan hal ini harus dilakukan sepertinya oleh Benny Dolo. Ya, kita menanti apakah memang kehadiran seorang Ilham Jayakusuma dapat mencairkan kebuntuan dari Persita sendiri, Bung. Pelanggaran. Andela Atangana. Akan dilakukan oleh Mahub.
Gieuf. Osas meminta bola. Ari digagalkan oleh Menoh. Carry. Luar biasa pressing-pressing dari para pemain PSDS. Ya, satu blunder kali ini masih Osas. Masih ada Basri Badusalam yang dengan tegas membuang bola. Iya, inilah Bung yang tadi kita dengarkan yang diharapkan oleh seorang Bendol. Apabila memang pemain tertinggal oleh pemain lawan, diharapkan double cover, Bung, untuk menghalau serangan itu. Kita lihat di sini kerja dari Basri sangat baik ya. Dia menghalau terjadinya peluang gol. Ilham. Dibuang oleh Menoh. Ernest. Tanpa kompromi, Bung. Rusi, Rivo, dan juga Mahop sampai sejauh ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik menjadi center back dari PSDS Deli Serdang. Osas Marvelous. Duel dengan Leo Seputan. M. Rizal. Osas dan juga Leo Seputan. Apa yang terjadi? Saya pikir tadi terlihat bahwa Leo Soputan melakukan jegalan terhadap kaki Marvelous Osas tanpa bola ada di dekat kedua pemain tersebut. Leo yang harus mengawal ketat Osas Marvelous. Mukti Ali Raja dan Nadia Ansari Lubis. Satu cross. Buang saja. Masih ada M. Rizal yang berusaha mengejar. Berduel dengan Benson. Ilham. Osas yang dituju. Ari. Ansyari. Osas. Kepada Ari. Satu aksi Ari. Masih terlalu jauh. Berduel dia dengan Basri Badusalam. Ari Uganda. Satu cross. Gagalkan. Masih terlihat para pemain PSDS. Ya, memasuki babak kedua ini, Bung, pertandingan saya pikir kembali cukup menarik, Bung, karena kita lihat kedua tim saling menyerang. Kita lihat memang PSDS pun tidak begitu puas dengan hanya satu gol, karena satu gol pun masih bisa dikejar, Bung, dalam waktu yang masih panjang. Ekspresi Benny dulu. Menoh. Susah dan benar-benar susah untuk dapat melewati Rivo dan juga Rusi. Ernest. Dan satu hal yang sangat terlihat jelas bahwa Ernest terlihat seperti bekerja sendirian di depan tanpa ada dukungan dari kedua gelandang serang yaitu Menoh dan Benson. Begitu juga dengan second striker yang berada di posisi yaitu Marcel Mahove. Menoh akan melakukan sepak pojok bagi Persita Tangerang. Lambung terlalu jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Iya, saya pikir satu peluang yang sangat-sangat sayang untuk disia-siakan, Bung. Kita lihat dari set piece begini seharusnya pemain Persita dapat setidaknya membuat peluang untuk terciptanya gol. Namun ini sangat tidak dimanfaatkan. Kita lihat bagaimana Edgar Anasco. Satu blunder tadi dari Atangana. Ari Uganda duel dengan Basri Badusalam. Ari atau M. Rizal. Kita lihat M. Rizal tadi. Dan terlihat juga sepertinya hujan sudah mulai rintik-rintik turun di Stadion Baharudin Siregar pada sore hari ini. Sepak pojok. Uwa yang akan mengambil. Dibuang saja. Ernest tadi. Ada Rivo. Masih Uwa. Dengan Menoh. Masih Uwa. Luar biasa crossnya. Satu peluang dan masuk. 2-0. Osas Marvelous kembali merobek-robek gawang dari Persita. Pendekar Cisadane Tangerang. 2-0. Iya, luar biasa, Bung. Saya lihat kerja dari seorang Uwa Ansari Lubis, Bung, yang sangat-sangat baik melakukan umpan. Inilah kelebihan dari seorang Uwa. Crossing-crossingnya sangat memanjangkan
pemain-pemain depan, Bung. Dan tentu saja kita juga tadi melihat sebuah upaya atau penyelesaian akhir yang bisa dikatakan sempurna dari seorang Marvelous Osas pada sore hari ini. Umpan yang begitu terukur dari Ansari Lodus memanjakan seorang Osas Marvelous. Walaupun Ua tadi dikawal oleh Meno. Luar biasa dan merubah kedudukan 2-0 bagi Traktor Kuning PSDS Deli Serdang. Iya, sejauh ini Bung, apa yang kita dengarkan tadi yang dikatakan oleh rekan supporter dari PSDS mengharapkan gol kemenangan 2-0 untuk PSDS, sejauh ini terbukti, Bung. Bagaimana bukan hanya Osas yang diselamati tapi juga Ua yang menjadi kreator dari terciptanya gol kedua ini. Ya, penampilan PSDS saya pikir sangat signifikan berbeda dengan pada saat mereka bermain melawan Pelita, Bung. Sangat kontras sekali. Iya, sangat kontras saya lihat. Kita melihat bahwa kesabaran yang ditunjukkan oleh pemain PSDS patut diacungkan jempol karena mereka tidak terlalu tergesa-gesa dalam usaha mencetak gol. Dan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pemain Persita yang sedikit terburu-buru menurut saya. Dan juga kedisiplinan yang mereka tunjukkan dalam menjaga areal pertahanan di mana mereka melakukan pressing yang sangat ketat dan juga komunikasi yang terjalin dengan sangat harmonis antara setiap lini dan pemain-pemain depan mereka. Harus ada perubahan dari pasukan Benny Dolo di babak kedua ini. Ya, mau tidak mau saya pikir memang harus ada perubahan pemain yang mungkin dapat merubah ritme permainan daripada Persita sendiri, Bung. Ernest masih lemah dan mudah bagi Freddy Herlambang. Freddy Herlambang Memang kembali terlihat tadi bahwa Ernest Sianka Memako terlihat tidak memiliki begitu banyak pilihan sehingga terlihat hanya itulah kesempatan atau pilihan yang ia punyai untuk melakukan tendangan atau percobaan ke depan gawang. satu blunder dari Mahop tadi, bola melintir. Ya, saya melihat bahwa apapun perubahan yang diberikan oleh seorang Bendol di babak kedua tadi, Bung, saya melihat memang menurut pandangan saya harusnya Ernest ditemani oleh seorang striker lagi, Bung. Dan Ilham Jaya Kusuma adalah pilihannya. Saya melihat di sini dia bekerja dari tadi sendiri. Ernest melebar dia, satu peluang dibuang tanpa kompromi. Rusi, Rivo dan juga Mahop. Luar biasa, Bung. Luar biasa. Fighting spirit dari para pemain PSDS Deli Serdang. Dan terbukti Ilham Jaya Kusuma masuk menggantikan Dwi Joko yang praktis selama 61 permainannya atau 61 menit permainannya menghadapi PSDS Deli Serdang, tidak menghasilkan satu hal yang bisa bermanfaat bagi Persita Tangerang. Memang sangat disayangkan bahwa penampilan Dwi Joko saat ini belum memenuhi harapan sebagai pengganti dari Firman Uktina. Tentunya juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Satu tendangan keras. Inilah dia. Kita lihat satu peluang. Iya, sayang sekali kita lihat peluang baru panas. saja dapat oleh Ilham Jaya Kusuma, Bung. Dan inilah yang sebetulnya menjadi kekhawatiran atau concern dari banyak orang bahwa Ilham sepertinya kehilangan scoring touch-nya setelah kembali dari cedera saat bermain di Malaysia. Kita lihat peluang emas dari Ilham Jaya Kusuma lewat tendangan keras dari Kerry Budiono. Masih dapat ditepis oleh Freddy Herlambang. Sayang. Bola matang dari Ilham, dan mungkin kalau Ilham dapat mencetak gol, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Belum 1 menit ia masuk sudah dapat mencetak gol. Dan tentunya akan sangat banyak menolong kondisi moral maupun permainan dari Persita pada sore hari ini. Edgar Anasco, luar biasa. Masih Edgar. Sayang sekali maksudnya kepada Osas. Ya, bola mengenai Eri Bastari wasit yang memimpin pertandingan. Benson terlalu jauh, maksudnya kepada Ilham Jaya Kusuma. Ya, tadi apabila gol tercipta dari kaki Ilham, Bung, setidak-tidaknya itu juga mengangkat kepercayaan diri daripada Ilham sendiri, Bung. Betul. Saya pikir itu peluang memang sangat-sangat baik dan ya sudah 99% seharusnya terjadi gol. Dan ini hal yang lebih patut untuk disayangkan lagi bahwa selama ini Ilham diharapkan menjadi aset bangsa, bahwa dia merupakan satu-satunya pemain lokal dalam 5 tahun terakhir yang berhasil menyusup dari dominasi para striker asing untuk menjadi top skor Liga Indonesia. Ya, kali ini
Serangan kembali dibangun oleh para pemain PSDS. Ya, Glenn, satu peluang yang cukup baik. Sayang sekali tendangan dari M. Rizal masih di atas gawang dari Mukti Ali Raja. Dan kita lihat sebuah bukti dari harmonisasi lini depan dan tengah yang ditunjukkan oleh PSDS pada sore hari ini, di mana mereka memiliki banyak sekali pilihan dalam mencetak peluang untuk mencetak gol. Lihat umpan dari Ilham Romadona dan Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam. Kalau kita lihat juga sudah diguyur hujan di sore hari ini. Dan ketika kita membicarakan mengenai kualitas rumput yang ada di stadion ini, semoga dengan turunnya hujan tidak menambah buruk dari kualitas rumput atau kualitas lapangan yang ada. Iya, sebenarnya dengan perubahan cuaca ini, mau kita lihat hujan sedikit mengguyur di lapangan Lubuk Pakam, saya melihat justru malah sedikit malah menjadi kendala yang baru, Bung. Karena lapangan pasti akan berubah menjadi licin. Betul. Dengan tadinya Dan juga banyak kubangan-kubangan tentunya. no, mungkin ini belum begitu deras hujan, Bung. Saya melihat bahwa apabila tanah yang tadinya keras dan diguyur air yang cuma sedikit tanggung-tanggung saja, saya pikir berubah menjadi licin, Bung, agak susah. Betul. Tuh, Dilihat. terbukti, Bung. Sudah mulai susah. Kali ini bukan hanya mengontrol bola, tapi juga mengontrol kaki. Ya. PSSB imbang 1-1 dengan PSMS Medan. Basri Badisalam. Pelanggaran Uwa tadi. Ilham. Rivo. Saya melihat kepercayaan diri yang sudah semakin meninggi dari para pemain PSDS. Ya, memang itu terlihat jelas sekali pada sore hari ini, dan mereka juga berhasil menunjukkan grafik yang meningkat dari pertandingan sebelumnya, dan itu yang paling berarti saya pikir. Basri gagal mengontrol bola. Lemparan ke dalam bagi PSDS Traktor Kuning Deli Serdang. Osas salah umpan dia. Mahove Marcel kepada Ilham. Siakam Ernest. Ernest yang harus melebar. Pelanggaran. Double cover. Ini dia namanya double cover, Bu. Ya, inilah suatu pelanggaran yang memang harus dilakukan oleh pemain-pemain dari PSDS. Apabila tidak melakukan pelanggaran, maka akan sedikit merepotkan pertahanan dari belakang PSDS. Berat tugas dari Ernest. Berhasil melewati Rivo. Ada Rusi yang mengganggu. Tendangan bebas. Ada Basri. Dan juga ada Kapten Iputu Gede yang berada di depan bola. Freddy Herlambang. Apakah bola akan diumpan oleh Putu Gede kepada Ernest atau juga Mahove Marcel atau juga Benson yang telah ada di kotak penalti dari Persita atau PSDS Deli Serdang. Dibuang saja oleh Rivo. Tendangan berhasil diblok. Sepak pojok. Pelo Benson. Basri Badisalam akan mengambil sepak pojok. Basri Badisalam cukup baik. Satu tendangan dari Kerry. Masih membentur Osas. Melahirkan sepak pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan PSDS Deli Serdang. Dan tidak ada pilihan lain, Persita harus pandai memanfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk bisa mencuri gol. Kali ini dilakukan oleh Kerry. Sayang sekali Kerry. Benson. Rapat. Susah sekali dia memberikan umpan.
Masih carry. Kita lihat Wak terjatuh. Ini dia playmaker dari PSDS Deli Serdang. Ya, terlihat Bung, Wak terjatuh sambil meringis memegang-megang lutut kaki. Sudah. Wah, ya, sepertinya karena tanah juga iya, atau saya rumput melihat- juga. Iya betul sekali. Saya melihat memang kesalahan dari Wak sendiri kelihatannya Bung. Iya. Oh, ya salah tumpuan kelihatannya Bung. Nah, inilah yang sangat membahayakan Bung apabila memang kondisi lapangan yang tidak baik Bung. Dan inilah suatu hal yang sangat kita takutkan. Bahkan sebelum pertandingan ini berlangsung bahwa kita sudah bisa meramalkan kondisi lapangan seperti ini yang bisa memberi kontribusi pada cederanya pemain. Ya, kita lihat lutut dari Uwa harus diberikan kompres. Bang Mandor. TU Sihite. Hujan masih terus mengguyur Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Kita lihat Traktor Mania tidak berhenti memberikan dukungan. Luar biasa sekali memang suasana stadion. Laki-laki dan juga perempuan memenuhi tribun. Dan hujan semakin deras sepertinya, Bung. Ya, kita lihat raut wajah dari Bendo Bung seakan-akan juga sudah mulai tidak percaya dengan kondisi di dalam lapangan. Lemparan ke dalam bagi Traktor Kuning. Dilakukan oleh Mahov di Earth. Edgar. Gagalkan oleh Atanggara. Benson. Mahove. Osas. Masih Osas. Tidak ada pemain yang dituju karena Edgar juga berada di belakangnya. Kita lihat Wak sudah mulai bermain kembali Bung. Dan merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Ya, mengingat memang Wak seorang motivator dan kreator unggul di lini tengah dari PSDS ya. Apabila memang dia sempat sampai tidak bermain lagi Bung, saya pikir ini suatu kehilangan yang Luar biasa besar. Bagi PSDS. Ya. Karena sisa gelandangnya juga hanyalah bertipikal breaker atau juga pekerja, bukan seorang playmaker seperti dia. Dicip bola. Ernest. Masih Ernest. Ada Kerry. Kerry. Benson mengejar bola. Terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Traktor Kuning PSDS Deli Serdang. Benny Dolo tengah bersiap-siap lagi satu pemain dari Persita untuk melakukan pemanasan. Christian Rivo tidak surut semangat dari Traktor Kuning atau juga Traktor Mania untuk memberikan dukungan kepada timnya walaupun hujan telah mengguyur Stadion Baharudin Siregar. Ernest memprotes. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, memang betul Bung. Keputusan wasit bahwa mengenai tangan. Bahkan terlihat seperti memantul dan lebih dari sekali mengenai tangan. Benson. Pada Leo. Putu gede. Masih Putu. Meno. Leo. Mahove Marcel. Peran yang boleh dibilang agak sedikit aneh dari Mahove Marcel yang kadang berperan sebagai gelandang menyerang dan kadang bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, kita lihat ya, pemain dari PSDS begitu sabar menunggu pemain-pemain dari Persita masuk. Kita lihat mereka hanya menyisakan 2 pemain di depan. Nah, lihat Bung, pada saat ini mereka langsung melakukan counter secepat itu Bung. Lihat sekali
Edgar Anasco, maksudnya pada M. Rizal tadi. Terlihat agak sedikit bingung para pemain Persita Tangerang dalam melakukan penyerangan. Begitu rapat koordinasi pertahanan dan juga pressing-pressing yang diterapkan oleh traktor kuning. Ya, kali ini berhasil lolos. Satu peluang. Masih belum membahayakan. Ya, saya ingin memberikan komentar tadi yang dikatakan oleh Bung Rendra. Saya melihat justru memang betul yang dikatakan bahwa sangat sulit untuk melakukan umpan-umpan karena yang kita bicarakan tadi, Bung, tidak adanya perubahan dari pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, Bung. Yeah. Inilah yang sangat menyulitkan seorang pemain yang memegang bola untuk memberikan umpan kepada rekannya. Pergantian pemain, Basri Badusalam digantikan oleh Marcel Mandagi. Marcel Mandagi. Osas kepada Edgar Anasco. Benson tidak bisa melewati. Saya Pelo Benson. Putu. Meno kepada Kerry. Meno. Ya, berhasil mendapatkan bola, satu tendangan. Masih dapat ditepis oleh Freddy Herlambang. Peluang dari Persita Tangerang. Meno. Duelnya dengan Osas. Berusaha merubah arah para pemain. Dan Kerry bermain di kiri, Bung. Ya, dengan masuknya Mandagi menggantikan Basri, kita lihat perubahan memang di situ terjadi. Mandagi lebih berfokus pada sebelah kanan, Bung. Pelanggaran dilakukan oleh pemain yang baru masuk, yaitu Marcel Mandagi terhadap Ilham Romadona. Dua pergantian pemain telah dilakukan oleh Beni Dolo. Kedudukan masih 2-0 keunggulan untuk PSDS Deli Serdang. Ini dia Marcel Mandagi. Pelan-pelan mencari celah para pemain PSDS Deli Serdang. Di babak kedua ini, Steven Meno yang masih harus mencari cara untuk memberikan umpan matang kepada Siankam Ernest atau juga Ilham Jaya Kesuma. Sudah mulai menurun tempo permainan. Kapten Putu Gede. Osas Buffaloes. Lalu deras. Meno. Lebar dia menuju Ernest. Masih Ernest, susah untuk melewati Rivo. Ernest sepertinya sudah tidak sabar, dia menunggu bola. Sekarang waktunya untuk menjemput bola. Dan kembali terlihat jelas dia masih juga belum mendapatkan dukungan dari beberapa pemain yang seharusnya membuka ruang untuk membantu maupun membuka peluang untuk terciptanya gol. Ilham mudah dipatahkan oleh Mahob. Ya, sangat jelas terhitung, Bung. Hanya beberapa kali saja Ilham mendapatkan bola. Kita lihat juga memang kontribusi dari lini tengah begitu kurang ya, memberikan umpan-umpan kepada kedua striker Persita. Marvelous tergeletak
di lapangan. Memegangi engkelnya. Ya, ternyata ditendang ya dari belakang oleh Kerry Yudiono. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kerry terhadap Osas Marvelous, pencetak 2 gol di partai PSDS Deli Serdang menghadapi Persita Tangerang ini. Yang merupakan super big match Liga Jarum Indonesia 2007. Dan saya pikir sebuah pencapaian yang cukup baik bagi Marvelous Osas bahwa dia berhasil mencetak 2 gol dari 3 pertandingan yang dimainkannya, mengingat bahwa dia baru saja memperkuat tim PSDS ini pada putaran kedua. Artinya dia mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan di Liga Indonesia ini. Traktor Mania menari-nari, bernyanyi-nyanyi, menyambut keunggulan sementara 2-0 tim kesayangan mereka PSDS Deli Serdang atas Persita Tangerang. Ya, harus keluar lapangan, harus mendapatkan perawatan dan siap untuk masuk kembali Osas Marvelous. Stephen Meno, Marcel Mandagi, Atangana, Osas, lemparan ke dalam. Bagi Persita, hujan terus mengguyur Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Benson berhasil mengintersep. Mahove, Marcel, Kerry, masih Kerry, Leo Sabutan, Kerry, sulit bagi para pemain Persita untuk mengembangkan pola permainannya. Benson begitu rapat dan disiplin para pemain PSDS. Mahub, belakang Mukti Ali Raja, Osas Marvelous, masih Marvelous. Satu tendangan. Masih terlalu lemah dan mudah bagi Mukti Ali Raja. Ya, hampir saja hat-trick dilakukan oleh Marvelous, Bung. Kita lihat memang dia mengincar tiang jauh, mencop bola. Namun kita lihat memang postur tubuh yang cukup jangkung dari Mukti masih dapat menangkap bola. Ya, sangat menarik, Bung. Memasuki menit-menit terakhir, Bung, kita lihat sekalipun tidak ada pemain yang digantikan oleh Tumpak Polisi itu, Bung. Ini menandakan bahwa dia cukup puas dengan kinerja pemain yang ada sekarang, namun ini adalah suatu kesempatan untuk mencoba lapis keduanya, Bung. Betul. Paling tidak menyimpan tenaga Ya. untuk lanjutan berikutnya di Liga Jarum Indonesia 2007. Dan mungkin juga udah saatnya diberikan kesempatan untuk beristirahat, Bung. Mahove, Marcel, merupakan anak dari legenda sepak bola Kamerun Roger Milla yang juga pernah merumput bersama Pelita Jaya Jakarta. Mahop, Wah. Ya, saya melihat ball position dilakukan oleh pemain PSDS sedikit ingin membuang-buang waktu, Bung. Namun pada saat-saat tertentu mereka juga langsung melakukan crossing jauh ke depan dan Betul. mereka juga masih tetap mengincar mencetak gol, Bung. Iya.
Jadi bukan hanya hat-trick kemenangan, tapi juga hat-trick gol yang ingin diraih. Satu tendangan. Ya ini terbukti Bung, kita lihat Bung, bahwa mereka masih tetap ambisius untuk mencetak gol Bung. Mereka begitu pelan. Osas Marvelous mencoba meraih kesempatan. Kita lihat peluang dari Osas. Dan memang di sini terlihat sekali berapa kali Leo Soputan juga terlambat menutup ruang dari Osas Marvelous. Ya inilah suatu keputusan yang saya pikir diambil oleh Bendol. Kita melihat memang sedikit keteteran. Leo Soputan menjaga Marvelous. Adu ganda. Sundul tadi oleh Edgar. Kita mengetahui bahwa di situ masih ada pemain-pemain muda seperti Bobby Satria, Zulfadli, yang kemungkinan juga mereka masih punya tenaga dari segi tenaga untuk menjaga pemain secepat Osas. Kita tahu bahwa Leo Soputan juga sudah sedikit berumur, Bung. Ya. Ya memang terkadang itulah dia misteri dari seorang pelatih. Mudah dibaca dan mudah digagalkan serangan-serangan dari Persita Tangerang. Ini juga tidak terlepas dari kedisiplinan dan determinasi yang sangat tinggi dari pemain-pemain PSDS untuk meraih kemenangan pada sore hari ini. Dan terlihat Bobby Satria. Ya kembali Bung, terbukti Bung. Akhirnya Bobby pun menggantikan Leo. Ya. Leo harus cari keluar. Digantikan oleh Bobby Satria. Stopper muda. Saya pikir pergantian yang sudah sangat-sangat terlambat Bung ya. Kita melihat memang harusnya dari babak pertama tadi Bendol sudah menganalisa titik kelemahan dari lini pertahanan mereka. Saya pikir memang dari babak pertama tadi Leo sedikit agak kesulitan menjaga Osas. Sudah memasuki menit ke-87. Super big match PSDS Deli Serdang menghadapi Persita Tangerang. Kerry melakukan satu blunder. Hampir saja bola direbut oleh M. Destroyer Rizal. Rianto belakangnya Bung. Ya, akhirnya pergantian dilakukan. Albert Watori masuk menggantikan Edgar Anasco. Ya, melihat apa yang dilakukan oleh seorang Bang Mandor. pelatih PSDS Bang Mandor. Sebenarnya cukup menarik Bung, dengan waktu yang sudah tersisa tinggal 3 menit Bung ya. Dia memasukkan justru pemain penyerang juga Bung untuk menggantikan seorang penyerang. Saya melihat memang mereka Bang Mandor mengharapkan Albert Watori mempunyai jam terbang juga yang cukup banyak. Saya mengetahui bahwa Albert Watori juga mempunyai kecepatan yang cukup baik Bung, karena saya juga pernah bermain bersama Albert Watori. Albert Watori yang merupakan teammate dari VV. Dulu kita menjuluki dia Danielson Bung, karena mempunyai kecepatan dan gerakan kaki yang hampir sama. Luar biasa ya. Kerry Yudiono kepada Bobby Satria, pemain yang memiliki banyak fans. Fans wanita atau fans pria? Dua-duanya. Sampai sejauh ini tidak ada celah yang bisa diterobos oleh Ernest, Benson, Meno, ataupun juga Mahove Marcel atau juga Ilham Jayakusuma terhadap 3 back mereka. Dan itu merupakan sebuah kredit yang patut kita alamatkan kepada tim PSDS pada sore hari ini. Mereka bermain begitu rapat, begitu disiplin dengan determinasi yang tinggi dan juga komunikasi yang sangat harmonis antara setiap lini dalam meraih kemenangan pada sore hari ini. Freddy Herlambang akankah bisa mempertahankan gawangnya untuk tidak kebobolan 1 gol pun sampai dengan 3 pertandingan di lanjutan putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007. Kerry Yudiono dan juga Benson. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Satu jarak yang sangat-sangat ideal. Kita lihat Benson, satu tendangan masih melebar. Dan saya ingat bahwa memang Benson memiliki spesialisasi untuk tendangan-tendangan yang dijuluki sebagai cannonball dari jarak jauh.
dan sering ia tunjukkan dengan mencetak beberapa gol dari situasi seperti ini. Sayangnya untuk kesempatan yang satu ini dia masih belum begitu beruntung. Tuh. Branson yang terkenal memiliki tendangan yang begitu keras. Dua menit waktu tambahan yang diberikan kepada dua tim yang bertanding di sore hari ini. PSDS Traktor Kuning Deli Serdang unggul 2-0 atas tamunya Persita Pendekar Cisadane Tangerang. Masih tekanan. Osas. Osas Buffaloes. Masih terus memiliki determinasi yang cukup tinggi sampai pada menit-menit akhir di pertandingan ini, Marvelous Osas. Di menit-menit akhir. Dan memang dengan hasil ini tentunya juga akan memperpanjang rekor dari PSDS Deli Serdang untuk menjadi tim yang sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan di Stadion Baharudin Siregar. Mereka baru mengalami 1 kali kekalahan di Stadion Baharudin Siregar. PSDS Deli Serdang, tim yang berdiri tahun 1958 dengan julukan Traktor Kuning. Peluang kali ini, 1 peluang. Masih susah atau juga masih sulit. Ya, memang rapatnya pertahanan dari PSDS Bung sangat-sangat menyulitkan pemain-pemain depan dari Persita untuk mencetak gol. Sepak pojok. Masih juga belum berhasil dimaksimalkan peluang-peluang dari Persita Tangerang. Hanya tinggal menjaga pertahanan dan juga melakukan ball position, hal yang akan dilakukan oleh PSDS Deli Serdang. Ya.